Tahukah kamu, menurut jurnal Infodatif Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, jumlah kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia ini mencapai angka 800.000 kematian per tahun. Yang itu berarti terdapat satu orang yang meninggal karena bunuh diri di setiap 40 detik. Bahkan, bunuh diri menempati peringkat kedua sebagai penyebab kematian pada seseorang yang berusia 15 hingga 29 tahun. Yang itu berarti usia yang masih tergolong sangat muda. Hal ini biasanya disebabkan oleh karena masalah keluarga, masalah ekonomi, konflik, korban bullying, depresi, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang kemudian menjadikan seseorang merasa sulit untuk memperjuangkan kehidupannya dan akhirnya menyerah dan mungkin bunuh diri. Memangnya apa sih yang kemudian menjadikan seseorang tidak mudah menyerah ketika dihadapkan sebuah permasalahan? Inilah bahasan menarik seputar adversity quotient, sebuah seni untuk menjadi petarung, bukan pecundang. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Teguh Prasetya. Dan di video kali ini kita akan membahas seputar apa itu adversity quotient dan hal apa saja sih yang mempengaruhinya. Seorang CEO dari Peak Learning bernama Paul G. Stoll berpendapat bahwa adversity quotient merupakan sebuah keterampilan seseorang dalam mengamati kesulitan dalam hidup dan mengelola kesulitan tersebut dengan kecerdasan yang dimiliki, sehingga menjadi sebuah tantangan yang bisa dihadapi. Ada beberapa indikator tinggi rendahnya adversity quotient yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang memiliki EQ tinggi, dirinya akan cenderung memilih fight atau menghadapi ketika dihadapkan sebuah permasalahan. Karena seseorang yang memiliki EQ tinggi cenderung mampu memotivasi diri mereka sendiri. Dirinya juga cenderung berpikir sebelum bertindak, sehingga setiap keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang matang. Dirinya sering berorientasi pada masa depan, hingga akhirnya dia mampu bersikap gigih, optimis dalam menjalani kehidupannya. Akan tetapi, berbeda halnya dengan mereka yang memiliki EQ rendah. Mereka akan cenderung memilih fly atau menghindar dari tantangan hidupnya. Mereka mudah merasa frustasi jika dihadapkan sebuah permasalahan karena mereka cenderung kurang mampu memotivasi diri mereka sendiri. Mereka cenderung bersikap pesimis dan kurang bersemangat dalam bekerja. Seseorang yang memiliki EQ rendah juga akan cenderung kurang kreatif dan tidak mau mengambil resiko. Menurut Stoll, setiap orang pasti memiliki tingkat kecerdasan adversitas yang bermacam-macam tentunya. Dan ini pasti dipengaruhi oleh berbagai macam aspek dalam hidupnya. Lantas, apa sih yang kemudian menjadikan seseorang tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan dalam hidupnya? Pertama, support system. Dukungan dari orang dekat, apresiasi dari teman, lingkungan yang positif, inilah yang kemudian menjadikan vitamin kekebalan seseorang dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidupnya. Seorang profesor dari jurusan psikologi di Universitas of Illinois bernama Carol Dweck menjelaskan bahwa respon seseorang terhadap suatu kesulitan dalam hidupnya itu terbentuk melalui pengaruh-pengaruh dari orang tua, guru, teman sebaya, dan orang-orang yang mempunyai peranan penting selama masa kanak-kanak. Jadi, tidak jarang bila keterampilan seseorang dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidupnya itu sering dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Yang kedua, kedekatannya dengan Tuhan. Aspek spiritual ternyata juga memiliki kontribusi yang sangat besar bagi sikap pantang menyerah yang dimiliki oleh seseorang. Biasanya seseorang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
akan cenderung memahami bahwa setiap permasalahan dalam hidupnya itu merupakan ujian yang diberikan oleh Tuhan dan sangat mungkin untuk diselesaikan. Mereka cenderung berpeluang untuk memilih bersabar ketika dihadapkan sebuah permasalahan. Yang ketiga, faktor yang menjadikan seseorang mudah memilih untuk pantang menyerah atau tidak menyerah dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidupnya itu karena mereka terbiasa untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada atau fight dan bukan menghindar dari permasalahan atau fly. Dan yang terakhir adalah growth mindset. Faktor yang sering menjadikan seseorang mudah pantang menyerah adalah karena mereka juga memiliki mindset yang berkembang. Mereka cenderung akan menganggap bahwa setiap kegagalan yang mereka hadapi adalah sebuah pembelajaran dan bukan kebuntuan. Setiap orang pasti memiliki permasalahan kok, termasuk dirinya. Dan setiap tantangan adalah cara terbaik untuk menguatkan dan menjadikan dirinya lebih baik. Dan tahukah kamu, ternyata kecerdasan adversitas sudah ribuan tahun yang lalu dibahas dalam Quran Surat Ali Imran ayat 46. Artinya, dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Itulah beberapa faktor yang sering menjadikan seseorang tidak mudah menyerah ketika dihadapkan sebuah permasalahan dalam hidupnya. Dahlan Iskan, seorang pria kelahiran Jawa Timur yang juga merupakan mantan CEO dari Surat Kabar Jawa Pos, pernah berkata, "Orang hebat tidak dihasilkan dari kesenangan, kemudahan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata." Saya Teguh Setia. Sampai jumpa.